Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahil malikid dayyan. Al-qaili fi kitabihil Qur'an. Syahrul Ramadan allazi unsila fihil Qur'an. Hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala marrid zaman. Amma ba'du, para pendengar kaum muslimin yang berbahagia. Tidak terasa perjalanan waktu yang tak pernah berhenti sedikit pun jua kini telah mengantarkan kita ke hari yang ke-12 ibadah puasa Ramadan. Tentunya kita berdoa dan berharap semoga seluruh amal ibadah kita selama ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melanjutkan usia kita sehingga kita akan dapat selesaikan ibadah puasa Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Insyaallah amin. Uraian mutiara Ramadan sore ini dengan judul Jangan terburu-buru dalam beribadah. Pendengar, suatu hari saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat, beliau mendengar suara gaduh di belakang. Seusai salat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, apa gerangan yang telah terjadi sehingga terdengar suara gaduh pada saat salat? Para sahabat menjawab, kami tergesa-gesa mendatangi salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, jika kalian mendatangi salat, hendaklah kalian berjalan dengan tenang. Ikutilah rakaat yang dapat kalian ikuti dan sempurnakanlah rakaat yang tertinggal. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kaum muslimin, yang dimaksud dengan tergesa-gesa dalam hadis tersebut di atas adalah tergesa-gesa mendatangi salat, bukan bersegera mendirikan salat. Bersegera mendatangi salat justru dianjurkan karena salat yang utama adalah as-salatu ala waqtiha. Salat pada awal waktunya. Yang dimaksud bersegera mendirikan salat adalah ketika mendengar azan, segala aktivitas ditinggalkan dan tanpa menunda-nunda segera mendatangi masjid. Berbeda dengan tergesa-gesa seperti tersebut dalam hadis, tergesa-gesa di sini maksudnya ketika mendatangi tempat sholat, ia berjalan terburu-buru dengan kondisi emosionalnya bergelak. Maka yang sahih adalah ketika mendengar azan segeralah tinggalkan aktivitas, ambil air wudhu, berjalanlah ke tempat sholat dengan tenang. Jangan berlari-lari, menata hati karena akan bertemu dengan Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa ketenangan itu dari Allah dan tergesa-gesa itu dari setan. Pendengar, sikap tergesa-gesa merupakan hal yang harus dihindari karena hal tersebut berawal dari setan. Namun ternyata tidak semua yang tergesa-gesa itu buruk. Bahkan dalam ajaran agama, ada beberapa hal yang justru kita dianjurkan untuk menyegerakan amalan atau sebuah tindakan. Dalam kitab Nasahihul Ibad diriwayatkan dari Hatim al-Asham radhiyallahu anhu, ia berkata, tergesa-gesa itu berasal dari setan, kecuali pada 5 tempat, karena sesungguhnya tergesa-gesa dalam hal itu merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kelima hal tersebut yakni, pertama, menyegerakan dalam memberi makan kepada tamu jika ia menginap. Kedua, mengurus jenazah orang yang sudah meninggal. Ketiga, mengawinkan anak perempuan jika sudah usia balik. Keempat, menyegerakan untuk membayar utang jika sudah jatuh tempo pembayarannya. Dan yang kelima, yakni tergesa-gesa dalam bertobat dari dosa jika terlanjur. Kaum muslimin rahimakumullah, bersyukurlah kita karena memiliki waktu yang tepat untuk beribadah. Apalagi sebentar lagi datang malam Lailatul Qadar. Perbanyaklah ibadah dan ikhtiar bahwa ibadah bisa datang dari berbagai hal. Apalagi di bulan Ramadan ini. Ciri-ciri ibadah kita selama bulan Ramadan diterima oleh Allah adalah kita rajin beribadah.
dan tidak tergesa-gesa dalam melakukannya. Apabila kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka bisa dikatakan Ramadan kita gagal. Oleh karena itu, mari kita memanfaatkan waktu sebaik-baiknya di bulan Ramadan ini. Anggaplah Ramadan kali ini merupakan Ramadan yang terakhir bagi kita, sehingga kita dapat melakukan ibadah dengan tenang dan dapat menggapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Sungguh sangat merugi seseorang yang berkesempatan hidup di bulan Ramadan, tetapi ia tidak terampuni dosa-dosanya. Dalam hal ini, berlalunya bulan Ramadan, namun dosa-dosanya tidak terampuni, karena ia tidak bertobat dan tidak mengagungkan bulan Ramadan dengan bersungguh-sungguh dalam ketaatan agar dosa-dosanya diampuni. Waragima anpu rajulin dakhala alaihi ramadanu wa tamma ramadanu qabla ayyughfara lahu li anna ramadana sahru rahma wa magfiratin minallahi ta'ala fa illam yughfar lahu fihi fa huwa makbun. Celakalah orang yang tidak mau memohon rahmat dan ampunan Allah selama Ramadan, padahal ia berkesempatan hidup sejak awal sampai akhir Ramadan, maka tertipulah dia. Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian mutiara Ramadan sore ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang gemar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.